Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12 di semester yang kedua masih terkait dengan perusahaan dagang. Hari ini adalah materi lanjutan mengenai kertas kerja. Nah, untuk kertas kerja dalam perusahaan jasa sudah saya terangkan dan sudah saya buatkan video pembelajaran dalam YouTube saya yang terdahulu. Pada prinsipnya dalam perusahaan dagang, kertas kerjanya pun sama, isinya adalah 10 kolom, yaitu debit kredit yang terdiri dari neraca, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan atau NSD, rugi laba, dan neraca. Nah, caranya adalah dengan memindahkan semua yang ada dalam neraca awal atau neraca terdahulu ya di awal terlebih dahulu sehingga kita ketahui jumlahnya sekian ya dan ini seimbang. Nah, kemudian sumber kedua yang kita gunakan dalam mencatat atau mengerjakan worksheet ini adalah AJP. Nah, AJP-nya di sini kita akan pakai yang menggunakan rugi laba. Ya, yang rugi laba seperti ini. Ya, nah caranya ya sama seperti yang terdahulu dengan memasukkan komponen yang ada di jurnal penyesuaian itu ke dalam kertas kerjanya. Nah, sekarang kita akan mulai ini dari yang A. Yang A ini ada yang namanya persediaan akhir, kemudian di debit ya dan ikhtisar rugi laba di kredit 39.546.500. Nah, kita akan buka untuk sheet kertas kerjanya. Ya, oke, kita lihat di sini untuk kertas kerjanya ternyata kan memang belum ada yang terkait dengan kertas kerja akun persediaan akhir yang ada awal. Nah, karena belum ada, kita akan tulis di sini persediaan akhir ya. Oke, di sini kita beri A karena tadi di AJP adalah A. Nah, kemudian tadi adalah di kolom atau di bagian AJP. Berarti kita akan lihat di kolom yang ini ya, AJP seperti ini. Nah, di sebelah kredit kita tuliskan angkanya 39.546.500 ini ya. Kita letakkan di kredit. Tolong perhatikan jangan sampai itu salah meletakkan ya. Oke, ini supaya ketahuan angka-angkanya ya. Nah, kemudian setelah persediaan sudah ya, tadi komponen yang terkait kreditnya adalah ikhtisar rugi laba ini, ya kan? Nah, kita lihat di kertas kerjanya untuk ikhtisar rugi laba kan belum ada, maka ini kita tuliskan di sini. Ikhtisar rugi laba. Lalu 39.546 tadi kalau kita lihat AJP-nya perhatikan ini di sebelah mana ikhtisar rugi labanya? Kredit ya. Oke, jadi ini letakkan di kreditnya. Ya, ini di kredit ya 39.546. 39.546. Nih, 39.546 di bagian kredit. Nah, ini coba saya hapus. Kenapa? Karena tadi saya baru menyadari bahwa persediaan akhir ini dari kolom AJP persediaan akhir di debit ya, di debit. Jadi kita meletakkannya di sebelah debit ya. Oke, di sebelah debit untuk kolom AJP. Bisa dipahami ya? Jadi ini plek sama dalam jurnal penyesuaian kita pindahkan di sini. Nah, kemudian perhatikan lagi masih yang A, ini ada ikhtisar rugi laba ya kan? Di sebelah mana? Debit. Tapi jumlahnya berapa? 38.374. Nah, angka ini kita pindahkan di kertas kerja juga, tapi untuk akun ikhtisar rugi laba di sebelah debit. Oke, bisa kalian pahami ya ini ya. Oke, bagus. Nah, kemudian setelah itu
Ya, kita lihat lagi untuk AJP. Ini ada persediaan awal yang kemarin kita sumbernya dari neraca. Berarti kalau kita melihat ini bahwa di neraca tadi itu sudah ada persediaan awal. Nanti kita cari. Tapi perhatikanlah angkanya ini adalah di sebelah kredit. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat ya, kita cari angka persediaan awal. Ini ketemu ya. Tapi tadi letaknya kan di kredit, berarti untuk AJP ini kita pindahkan di kreditnya. Oke, mudah ya, seperti ini ya, 38574 di sebelah kredit. Ya, maka kemarin saya sudah menerangkan, kalau di dalam neraca ada angka 38374 di sebelah debit, lalu kita lihat di data penyesuaian ada angka bahwa ada persediaan akhir, nah ini kan dinolkan. Dinolkan caranya bagaimana? Ini yang semula di debit 38374 ini dipindahkan di AJP kredit 38374. Maka nanti dalam prakteknya debit ketemu kredit itu min. Sudah pernah saya jelaskan ya. Berarti 38374 min 38374. Ya, nanti kan jadinya 0, maka di sini nanti NSD-nya juga akan 0. Oke, gitu ya. Mudah. Nah, sekarang untuk yang A kan sudah selesai. Sekarang kita lihat yang B. B ini ada beban sewa 3 juta. Oke, ini saya copy angkanya 3 juta. Sekarang kamu lihat di sini ada beban sewa enggak? Dari atas. Oh, enggak ada, ya toh? Kalau enggak ada berarti kita munculkan di sini baru nanti ya. Tapi ini angkanya kita letakkan dulu tadi 3 juta. Terus beban sewanya ini karena di kertas kerja atas nggak ada, ini dipindahkan langsung ya. Beban sewa debit 3 juta ya. Lalu yang kreditnya sewa dibayar di muka 3 juta. Nah, perhatikan tadi ya, kita naik untuk kertas kerjanya sewa dibayar di muka sudah ada ini Bu. Ya, oke, berarti kita nggak usah nulis di bawahnya tadi ya, tapi di sini sewa dibayar di muka tadi dari AJP kan di kredit, maka letakkanlah di kredit 3 juta. Oke? Bisa ya, gampang. Oke, semangat. Nah, sekarang berikutnya ada yang C. Ya, C itu ada beban perlengkapan 4874. Ya, sekarang kita lihat dulu beban perlengkapan. Di sini belum ada, ya kan? Sama seperti yang pernah saya terangkan dulu, berarti letakkan beban perlengkapan. Nah, untuk angkanya beban perlengkapan di sebelah debit 4874. Oke, letakkan di debit 4874. Mudah ya. Nah, kemudian setelah itu di kreditnya itu perlengkapan ya. Angkanya adalah 4874 ya. Kita copy dulu. Lalu untuk sheet kertas kerjanya kita lihat perlengkapan. Oh, sudah ada ini ya kan? Oke, terbaca toh. Nah, berarti kita langsung meletakkan tadi angka yang dikredit di kolomnya sini AJP. Mudah ya? Selesai, mudah. Ini yang C ya, yang B tadi juga sudah ya. Kemudian berikutnya yang D. Ini ada beban persediaan spare part ya, oke. Sekarang kita cari di sini ada nggak kata-kata beban persediaan spare part? Oh, belum ada, Bu. Nah, berarti kita tuliskan di bawahnya sini beban persediaan spare part. Ini tadi nomor yang D. Ya, kita letakkan. Lalu beban persediaan spare part ini di sebelah debit berapa? 1752. Maka letakkanlah di debit 1752. Gini ya, gampang toh. Nah, kemudian untuk kreditnya itu 1752 namanya persediaan spare part. Nah, sekarang kamu lihat di atas persediaan spare part. Oh, sudah ada ini. Coba lihat nomor 114. Persediaan spare part ya, udah ada angka debitnya.
Tapi dalam AJP tadi kan ada di sebelah kredit, maka tuliskan. Oke, ya ini tadi saya juga besarkan perlengkapan di sebelah kredit ini ya. 4874. Mudah ya. Nah, setelah perlengkapan selesai, kita akan lihat yang berikutnya adalah eh, yang E ya, yang E. Yang E itu adalah beban penyusutan peralatan ya. Sekarang kita lihat kertas kerjanya. Untuk beban penyusutan peralatan ini belum ada, Bu. Maka kita tuliskan di sini beban penyusutan peralatan. Ini nomor yang E ya. Nah, kemudian dalam AJP-nya tadi beban penyusutan peralatan berapa? 900. Nah, 900 di mana? Debet. Berarti sekarang beban penyusutan peralatan ada di sebelah debit, kita tuliskan 900 juga. Nah, kemudian setelah itu ada akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya 900. Nah, perhatikan untuk akumulasi penyusutan peralatan sudah ada atau belum? Ya, ini oh sudah ada ya kan? Nih nomor 121.1 ya. Akumulasinya sudah ada tadi di sebelah kredit. Maka letakkanlah di sebelah kredit 900. Oke, mudah ya. Nah, kemudian ada beban penyusutan kendaraan ya. Kita lihat di sini di kertas kerjanya, beban penyusutan kendaraan sudah ada belum? Belum ada, Bu. Tulis di sini beban penyusutan kendaraan. Ini tadi nomor F ya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 7.920 ini dia berada di sebelah debit. Maka beban penyusutan kendaraan di sebelah debit 7.920. Mudah ya. Nah, kemudian perhatikanlah di sini akumulasi penyusutan kendaraannya di sebelah kredit 7.920. Kita cari dulu akun akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan kendaraan ternyata sudah ada ya kan, nomor 122.1 ini. Tadi di sebelah kredit, maka letakkanlah di sebelah kredit seperti ini. Bentar ya, ini harus hati-hati. Geser sedikit, ngekliknya salah. Ini mempengaruhi jumlah semuanya. Oke ya, selesai. Nah, ini A sampai F tadi sudah kita kerjakan. Ingat, caranya adalah dengan menuliskan akun yang belum ada dari AJP itu di bawah. Lah, ini tadi yang belum ada, ya kan? Tuliskan di bawah. Maksudnya seperti ini, tak beri warna, ben kalian ngerti. Lalu yang kedua, dengan meletakkan pada posisi debit dan kredit sesuai dengan AJP ya. Ini tadi debit kreditnya sesuai dengan AJP-nya. Dan jangan sampai salah. Nah, ketika kalian sudah meletakkan, alat ukurnya kita ngerti salah atau tidak, itu dengan cara dijumlahkan keseluruhannya. Oke, ini ya 96366. Kita akan lihat. Oke, sip. Sip. Sama. Berarti di sini kita itu tidak salah memasukkan. Kita cukup teliti ya. Excel itu keren loh ya. Kita cukup teliti ya. Oke, kita bisa melihat di sini untuk neracanya jumlahnya seimbang. Untuk AJP-nya jumlahnya juga seimbang. Sampai di sini kalian sudah boleh lega dulu untuk mengerjakan. Tapi leganya sedikit saja. Karena pekerjaan kalian itu belum selesai. Selesai kapan? Selesai kalau 10 kolom ini sudah terisi semuanya. Oke, saya berhenti dulu sejenak sambil bernafas ya toh. Ini kalian sambil memahami mengenai memindahkan AJP ke dalam kertas kerja ya. Oke, jadi ini kita sudah belajar memindahkan AJP ke dalam kertas kerjanya
Ya, oke, mudah ya. Nah, sekarang sama seperti dalam perusahaan jasa yang lalu, step berikutnya adalah membuat yang namanya NSD. NSD itu adalah neraca saldo disesuaikan. Sumbernya nanti apa? Sumbernya adalah kalian melihat neraca dan melihat AJP. Kuncinya, jikalau di sana tidak ada perubahan angka, berarti kalian tetap tuliskan angka yang sama dalam neraca dan berada di posisi debit atau kreditnya. Tetapi misalkan di dalam kolom neraca itu ada angka dan di AJP ada angka, itu berarti yang harus disesuaikan dengan cara menyelisihkan dengan mengingat-ingat saldo yang pernah saya ajarkan, saldo normalnya. Saldo normalnya misalnya apa? Yang kemarin sudah saya ajarkan, debit ketemu debit plus, debit ketemu kredit min, kredit ketemu kredit plus, kredit ketemu debit min, ya kan? Seperti itu. Nah, ini masuk di sini. Nah, sekarang kita lihat untuk neracanya ini ya, untuk yang pertama contoh ini kas 107375500 ini di AJP-nya kan nggak ada perubahan. Maka di sini angkanya tetap kita tulis di debit. Oke. Lalu yang bawahnya 34 ini nggak ada angka lagi. Sama saja. Nah, sekarang perhatikan ya kan. Untuk AJP dari persediaan tadi ya. Ini tadi saya sampaikan debit 38 sekian ketemu kredit 38 sekian berarti debit ketemu kredit berarti min ya kan? Berarti debit ini 38 min kredit 38374. 0 ketemunya ya. Maka untuk persediaan ini 0 dinolkan. Tadi namanya dinolkan ya. Sebab kalau kalian lihat metode ikhtisarul gelaba ini muncul persediaan yang baru ini tadi sejumlah 39. Gitu ya. Itu yang namanya membuat NSD sekaligus kita akan belajar mengenai metode ikhtisarul gelaba dan HPP. Next berikutnya ya. Untuk yang berikutnya itu ada debit 3252 ketemu kredit 1752 berarti di min ya. Maka diletakkan di debit. Lalu debit 31680 ketemu kredit 3 juta maka di min ya. Masih sisa ini maka dia letaknya di debit. Lalu debit 6224 ketemu kredit 4874 di min ya, debit ketemu kredit. Kemudian 68 ini enggak ada angka yang mengubahnya, berarti tetap saja. Nah, sekarang perhatikanlah, di sini ada angka 11880 di sebelah kredit. Dan ada kredit di AJP 900. Kredit ketemu kredit maka plus. Maka 118880 ini ditambah 900. Maka di sini dia letaknya di kredit ya. Tolong pahami ya, letaknya di kredit. Nah, kemudian berikutnya di sini ada debit 79200 ketemu kredit 7920, maka di min debit ketemu kredit. Kemudian di sini ada angka 13200 tapi enggak ada perubahan karena tidak ada angka yang disesuaikan ya berarti tetap saja. Lalu utang gaji ini kosong ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada utang bank ya. Utang banknya ada angkanya 51 juta ini. Kemudian di sini ada angka 18366 ya. Tetap ya karena di sananya enggak ada perubahan ya. Oke, seperti itu. Kemudian masih yang berikutnya ini ada angka 1.500.000 di debit. Maka letakkan di debit 1.500.000. Kemudian ini kredit 63655 ya.
Selesai, terus ini ada debit 825.000, nggak ada perubahan. Kemudian ada debit 219.500, nggak ada perubahan. Debit 20.500, nggak ada perubahan. Kemudian kredit 660, nggak ada perubahan. Di sini Oke, di sini ada angka 10956.500 di kredit nggak ada perubahan. Kemudian ini debit 4.500.000 tidak ada perubahan. Debit 300.000 nggak ada perubahan. Debit 450.000 nggak ada perubahan. Debit 6 juta tidak ada perubahan. Debit 262 sekian tidak ada perubahan. Ya, caranya meletakkan seperti itu ya, dibandingkan neraca dan AJP. Nah, ini kan bagian jumlah yang neraca diabaikan. Ini tidak ditulis karena ini hanya milik jumlah neraca. Oke. Nah, kemudian di bawah ini kan tadi ada tambahan akun yang ditulis karena itu sesuai dengan AJP ini yang dimasukkan. Ya, caranya adalah bagaimana? Di sini 39 di debit nggak ada perubahan. Nah, kemudian di sini kan ada dua-duanya ya, tapi angkanya beda. 38374 yang debit dan kredit 39546.500. Lah ini ditulis dua-duanya tanpa menukar tempatnya. Tempatnya tetap sama. Lah kenapa kok angkanya bisa beda? Lah karena angka ini tadilah yang menunjukkan jumlah persediaan awal dan persediaan akhir. Maka inilah cara membuat boksit dengan metode ikhtisar laba. Uniknya di sini muncul yang namanya akun ikhtisar rugi laba ya. Muncul akun ini ikhtisar rugi laba yang mana jumlah di NSD-nya ditulis keduanya berdasarkan AJP yang sudah kita kerjakan. Oke, yang lainnya kita lanjut. Di sini 3 juta nggak ada perubahan. Lalu debit 4874, kemudian debit lagi 1752, debit lagi 900 dan debit lagi 7920. Selesai ya. Oke. Nah, sekarang berdoa benar-benar ini nanti itu jumlahnya bagaimana? Sama atau tidak ya? Untuk NSD semoga sama ya. Aduh, soalnya udah ngerjain panjang kali lebar nek ndak sama itu betapa sakitnya tuh di sini. Oh, keren guys. Puji Tuhan ya. Sama. Oke. Berterima kasihlah kepada Excel. Ya, coba bayangkan kalian mengerjakan ini pakai kalkulator ya. Duh ya, di belakangnya salah itu kalian harus tengok lagi dari depan. Tetapi zaman saya SMA dulu, saya ngalami seperti ini, ngitung manual ya, pakainya buku besar folio garisan ya, tanpa ada Excel. Jadi pengerjaannya tidak cepat dan bikin sakit hati banget ya kalau nggak seimbang ya karena harus ngulang ya, maka banyak yang nggak suka tuh pelajaran akuntansi. Mestinya kalian bersyukur ini ya di era teknologi yang canggih dapat materi kayak gini bisa dijalani dengan lebih baik. Oke, ini gampang banget loh, gampang banget ya guys. Anak-anak tolong semangat belajar ya, cintai pelajaran ini supaya kamu mudah. Kamu boleh nggak mencintai gurunya, no problem ya kan, tapi ini emang pelajaran yang harus kalian cintai ya. Oke. Nah, wes ya, ini gini. Nah, ini ada yang namanya neraca seimbang, perhatikan. Ya, AJP seimbang, perhatikan. NSD seimbang, perhatikan. Puji Tuhan. Sampai di sini apa namanya? Keren ya. Ini kalau kalian ulangan sampai di sini ya nilainya masih 60.
ya, karena di sini kan baru 3 hal ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya supaya nanti kamu dapat nilai 100. Ini ada rugi laba seperti ini ya. Nah, kalian sudah pernah saya jelaskan di semester yang lalu bahwa rugi laba itu tulis atau hal yang ditulis dalam rugi laba adalah pendapatan dikurangi beban saja. Jadi yang terkait dengan pendapatan itu kita tuliskan dan yang terkait dengan beban. Nah, sekarang supaya enggak terlalu banyak kolom, kamu pusing, ini coba saya ringkas terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Jadi hanya nampak NSD. Kenapa? Karena angka-angka dalam NSD ini yang akan masuk dalam rugi laba dan neraca. Maka angka yang tadi diabaikan karena sudah kita hitung, ya kan? Oke, jadi hanya di kolom ini saja yang akan kita perhatikan dengan seksama. Nah, caranya tadi ini kan pendapatan dan beban ya. Kamu perhatikan di sini. Sehingga langsung saja kita cari yang pendapatan. Pendapatan itu kalau dalam perusahaan dagang munculnya adalah mulai dari penjualan. Sebab apa? Dalam perusahaan dagang itu pendapatan diperoleh dari menjual barang dagangannya. Beda dengan perusahaan jasa terdahulu yang mana pendapatannya itu diperoleh dari melakukan usaha atau jasa. Nah, sekarang perhatikanlah ya di sini ada penjualan di sebelah kredit 63655 ya, ki kredit. Maka ini ya sama, engkau pindahkan yang kredit. Ya, penjualan dikreditkan berarti di sini 63655. Jebret ini ya. Lalu retur penjualan. Ini masuk. Kenapa? Karena terkait dengan penjualan. Tapi angka ini di debit, maka pindahkanlah di debit. Lalu potongan penjualan masih terkait dengan pendapatan atau penjualan, tapi pindahkan di debit karena di debit. Lalu pembelian ini termasuk karena nanti ketika ini dihitung akan mempengaruhi yang namanya pendapatan. Pembeliannya ini di debit ya, tulis debit. Lalu potongan pembeliannya di kredit 660 ini tulis di kredit. Potongan pembelian 1096 di kredit tulis ya. Oke, mudah ya. Lalu tadi pendapatan dan beban. Ini pendapatannya udah selesai nih ya. Yang berupa penjualan dan pembelian serta potongan ataupun retur jika ada. Nah, sekarang beban-bebannya tinggal kita masukkan juga, ya kan? Di sini ada 4.500.000 beban di debit, 300 beban di debit, 450 beban listrik ya, di debit, kemudian beban gaji 6 juta di debit dan beban bunga di debit juga. Selesai. Bebannya belum selesai. Karena masih ada yang terakhir nih ya. Persediaan ini tidak boleh masuk ya. Kenapa? Karena persediaan ini bagian dari aset ya. Kalian sudah tak beri teorinya. Persediaan termasuk aset inventory. Nanti lihat di YouTube saya yang sebelumnya itu sudah ada. Ya, ini sudah selesai. Kemudian yang perlu dimasukkan di sini adalah ikhtisar rugi laba karena terkait dengan pendapatan usaha dan sebagainya ya. Ini tetap memasukkannya sama seperti kolom yang sebelumnya. Lalu di sini ada beban sewa 3 juta masuk, kemudian beban perlengkapan 4.874 masuk, beban persediaan 1.752 masuk, kemudian beban penyusutan masuk untuk peralatan dan beban penyusutan kendaraan masuk. Oke, selesai. Nah, kita akan jumlahkan jumlahnya ya. Angkanya 91854 ini untuk totalnya ya. Terus belakangnya itu 104.958 tak besarkan ya. Oke ya, seperti ini. Perhatikan Bu, ini debitnya 91 sekian, kreditnya 104 sekian, nggak sama, nggak seimbang. Salahkah pekerjaan saya?
Oke, masih ada harapan. Ini saya udah pernah jelaskan di semester 1, debit kredit dalam rugi laba memang kalau tidak sama, tidak masalah. Tapi nanti kita akan buktikan kebenarannya kalau kita sudah menyelesaikan neraca. Sementara ini kita save dulu seperti ini, kita masuk di dalam neracanya ya. Oke ya, gampang ya. Tapi ini saya hide dulu ya. Oke, saya hide dulu supaya nggak kelebaran ya. Kalian akan lihat di sini neraca. Nah, Budia mengingatkan lagi kepada kalian bahwa neraca itu sudah saya sampaikan di semester yang lalu terdiri dari aset, aktiva dan pasiva atau aset ya. Itu harta, utang, oke, terdiri dari harta, utang, dan modal. Perhatikan di sini ya. Maka dari itu, apa yang sudah masuk di kolom rugi laba tadi tidak boleh dimasukkan di kolom neraca. Paham ya? Saya sudah menegaskan di video pembelajaran yang sebelumnya. Nek lupa ditonton lagi. Ya, ya mungkin lupa sih ya karena nontonnya di skip-skip ya wis rak masalah karepmu ya toh. Yang penting saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian semua. Nah, ini sekali lagi HUM, harta utang dan modal. Nah, berarti yang boleh masuk dalam neraca ini hanya HUM dengan cara memindahkan angka dalam NSD ini sesuai debit dan kreditnya ya. Mudah. Kita lihat ini mulai dari kas, ini 107 nggak ada perubahan di sini kan. Piutang 34, persediaan ini 0, nggak ada. Persediaan spare part 1.500.000, sewa di muka debit 28680 sekian, perlengkapan 1350. Kemudian peralatan 68550 debit, kemudian akumulasi ya. Bentar ya. Oke, ini sebentar sama dengan 68550 ini, kemudian akumulasi di kredit 12780, kemudian ini di debit kendaraan 71280 sekian, ini kredit akumulasi ya. Oke, selesai ya yang kaitannya dengan hartanya sudah masuk semuanya ya. Oke, akumulasi itu biasanya akan terletak di kredit karena memang dia akan menyusut, maka mengurangi dari aset yang ada. Nah, kemudian ini ada utang, ya kan? Ini yang kedua, utang, ya. Utangnya ini kita masukkan semua di sini, ya. Di sebelah kredit ini ada utang dagang 80 sekian di kredit. Ini 0, kemudian ada utang bank 51 juta ini di kredit. Oke, mudah. HU selesai. Ada M, modal. Ya, ini ada modal Tuan Yuda di kredit. 18366 sekian ya. Oke, masukkan di kredit. Lalu prive ini pengambilan pribadi milik pemilik perusahaan, maka dia akan mengikuti pengurangan dari modal yang ada karena prive itu bertambah, dia mengambilnya itu menambah menjadi beban ya, maka ini diletakkannya di sebelah debit 1.500.000. Kemudian oke, selesai ya. Ini kan penjualan, retur penjualan, potongan pembelian ini tadi sudah masuk di rugi laba semua. Ingat enggak kamu? Ingat ya. Maka ini bagian yang ini mulai penjualan, retur, potongan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban gaji, beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban bunga ini enggak boleh masuk dan enggak boleh dihitung lagi ya. Oke, ini kita kosongkan, tak beri warna saja. Gini, kosong karena udah diisi. Ya, kemudian persediaan akhir ini masih ada di sebelah debit kita tuliskan 39.546.500 di sebelah debit ya. Ikhtisar rugi laba sudah, beban sewa, beban pelengkapan, beban persediaan, beban penyusutan, peralatan dan beban penyusutan kendaraan ini sudah masuk di
kolom rugi laba semuanya. Berarti tidak usah kita masukkan lagi ya. Perhatikan, maka perlu diingat-ingat. Nah, sekarang ya mari kita lakukan bagian yang membuat hati berdebar-debar. Kita zoom, jumlahkan terlebih dahulu. 354 sekian yang sebelah debit, kemudian yang kredit kita juga jumlahkan. Jumlahnya 341 487 sekian ya. Oke, seperti ini saya besarkan dulu. Bu, ini juga nggak seimbang, Bu, seperti yang tadi. Ya, oke, semoga masih ada harapan, ya kan? Ini memang nggak seimbang sih. Ya, tapi ini nggak seimbang juga bikin deg-degan karena membuat kita nanti kalau saldonya nggak sama itu kita harus ngulang lagi ya. Oke. Iya, inilah akuntansi. Sekarang kita lihat ya. Tadi di kolom rugi laba debit kreditnya nggak seimbang. Lalu di kolom neraca debit kreditnya tidak seimbang. Nah, sekarang coba perhatikan ya antara angka 91 dan 104 kan besar besar 104 kan. Nah, maka kita akan mencari selisihnya di sini. Caranya berarti 958 ini dikurangi 91854 ini ya. Ketemunya 13.104.375 ya. Ini selisihnya ya. Maka bisa dikatakan bahwa besar pendapatan yang diakibatkan atau dari penjualan yang ada dalam perusahaan, sedangkan biayanya hanya 91. Ini artinya perusahaan itu memperoleh yang namanya laba sebenarnya, ya kan? Karena beban-bebannya lebih kecil dari pendapatan. Oke, selesai sampai di sini. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada 354, 591 dan kreditnya 341. Oke, ngerti toh? Nah, ini ya enggak sama. Nah, sekarang kita akan mencari ya selisihnya itu berapa. Antara 354 dan 341 kan besar 354. Maka caranya adalah 354.591 ini dikurangi ya dengan 341.487 ini jebret ya. Sekarang kita gedein ya. Coba dilihat semuanya, hasilnya bagaimana? Sama enggak? Coba perhatikan, ternyata sama Bu. Antara yang rugi laba dan neraca ketemunya 13.104.375. Yang di neraca juga sama. Lah nek seperti ini berarti nilaimu baru dapat nilai 100. Karena sama ya. Nah, sekarang kita cari untuk keseimbangan samanya seperti ini ya. Oke. Ini. Jadi ini sama dengan ini ditambah 91 ditambah 13 ini. 104. Maka ini menjadi sama dengan yang kolom sebelahnya ya. 104.958. Sama kan? Ya, ini tak gedein langsung aja wis ya. Oke, ben ngerti, ben mudeng ya. Nah, ini 104 sama. Ini baru seimbang, Bu. Oke, good ya. Berhasil ya. Ini berarti pekerjaanmu benar ya, jadi seimbang. Lalu di sini juga sama caranya 341 sekian ditambah 13.104 ini ya. Oke, ya hasilnya 354. Yang sebelahnya berapa? 354 591. Sama enggak ini? Sama, Bu. Berarti pekerjaanmu betul. Sampai di sini betul ya. Karena saldonya sama betul, jumlahnya betul dan akhirnya kalau kamu lihat di sini semuanya seimbang. Mulai dari neracanya, kemudian AJP-nya ini, ya, AJP-nya ini, kemudian NSD-nya ini sama, ya, dan rugi laba juga neracanya sama. Maka sampai di sini pekerjaanmu betul dan ingat
Caranya hampir sama dengan perusahaan jasa worksheet 10 kolomnya, tetapi yang membedakannya di sini ada komponen ikhtisar rugi laba. Tolong iki bener-bener kamu stabilo ya. Stabilo diingat-ingat dan caranya memindahkan angka-angka di sini sampai di kolom NSD itu debit kredit angkanya dipindahkan semuanya termasuk sampai di yang bagian rugi laba. Oke, seperti itu yang bisa saya terangkan tentang kertas kerja 10 kolom dengan menggunakan metode ikhtisar rugi laba. Silahkan kalian pelajari dengan antusias supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan cara pengerjaannya seperti ini. Dan saya simpulkan sekali lagi untuk metode ikhtisar gilabal ini sumbernya adalah dari neraca dan AJP. Terima kasih.